guys, nama aku Muhammad Ryan Zuhair. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Naina Aulia Putri. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan kalian tentang stasiun LRT di Indonesia, khususnya Jabodebek, Ada Jakarta Bogor, Depok. dan Bekasi. Siapkan diri kalian untuk mengeksplorasi serta menikmati setiap detik bersama kami. Yuk, ikutin terus! Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini aku dan kelompokku senang banget karena ingin memperkenalkan LRT di Indonesia. Dalam video ini kita akan banyak membahas tentang LRT. Penasaran gak sama videonya? Check this out. Sejarah dan perkembangan LRT atau bisa disebut Light Rail Transit di Jakarta dimulai dengan perencanaan yang intensif pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pembangunan LRT untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Pembangunan LRT Jakarta dimulai pada tahun 2015 dengan jalur pertama yang menghubungkan daerah Velodrome di Rawamangun hingga Cibubur. Proyek ini dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan beberapa perusahaan lain. Sejak peluncurannya pada tahun 2019, LRT Jakarta telah mengalami perkembangan dengan penambahan rute dan peningkatan layanan. Meskipun tantangan seperti ini pemeliharaan dan penerimaan masyarakat tetap ada, kedepannya diharapkan LRT dapat berkontribusi lebih besar terhadap sistem transportasi kota yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Rute LRT Jabodebek ini punya lintasan lebih dari 40 km. Tentunya rute LRT Jabodebek ini termasuk panjang dan melintasi aneka tempat strategis. Sebanyak 18 stasiun LRT Jabodebek melayani pelanggan ketika beroperasi. Berikut adalah daftar rute LRT Jakarta dari awal hingga akhir. Yang pertama ada stasiun Duku Atas, yang kedua stasiun Setiabudi, ketiga stasiun Rasuna Said, yang keempat stasiun Kuningan, yang kelima stasiun Pancoran, keenam stasiun Cikoko, yang ketujuh stasiun Ciliwung, yang kedelapan stasiun Cawang, yang kesembilan stasiun TMII, yang kesepuluh stasiun Kampung Rambutan, yang kesebelas stasiun Ciracas, yang kedua-belas stasiun Harjamukti, yang ke-13 stasiun Halim, yang ke-14 stasiun Jati Bening Baru, yang ke-15 stasiun Cikunir 1, yang ke-16 stasiun Cikunir 2, yang ke-17 stasiun Bekasi Barat, dan yang ke-18 stasiun Jatimulya. Harga tarif LRT Jabodebek weekday, tarif dasarnya itu Rp5.000 untuk 1 km pertama. Nah, tarif tambahannya ada 700 perak untuk setiap kilometer berikutnya, dan tarif maksimal hari kerja di luar jam sibuk itu Rp10.000 dan hari kerja di jam sibuk Rp20.000. Nah, yang kedua ada juga harga Jabodebek weekend dan hari libur. Tarif dasar itu Rp5.000 untuk 1 km pertama dan tarif tambahan 700 perak untuk setiap kilometer berikutnya. Nah, tarif maksimalnya Rp10.000. Fasilitas di stasiun LRT umumnya meliputi tempat penjualan tiket atau loket, toilet umum, ruang P3K, musola, ruang menyusui, lift, eskalator, tangga, CCTV, passenger information display system, dan pengumuman penumpang. Ada juga fungsi dan peran stasiun LRT. Stasiun LRT berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang. Selain itu, stasiun LRT juga memiliki beberapa fungsi seperti menunjang perkembangan wilayah dan ekonomi perkotaan, menyediakan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman, mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Dan ada juga akses menuju stasiun LRT, menggunakan transportasi yang berbeda. Beberapa stasiun LRT Jabodebek terhubung langsung atau dekat dengan halte Transjakarta, mudahkan perpindahan antar moda transportasi. Berikut beberapa stasiun yang terhubung. Yang pertama ada stasiun Duku Atas. Stasiun ini terhubung dengan stasiun Karel Komuter Lain Sudirman dan juga dekat dengan halte Transjakarta. Anda dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang untuk berpindah antara stasiun LRT Duku Atas dan stasiun komuter lain Sudirman, serta akses ke halte Transjakarta di sekitar area tersebut. Dan yang kedua, ada stasiun Cikoko. Stasiun ini terhubung dengan stasiun KRL
komuter lain Cawang, dan juga berdekatan dengan beberapa halte Transjakarta. Ini memudahkan perpindahan dari bus Transjakarta ke LRT Jabodebek. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tata cara menaiki LRT. Yang kita butuhin adalah kartu elektronik. Pertama, kita pasti membutuhkan kartu elektronik. Contohnya, e-money dari Bank Mandiri, Prizi dari Bank BRI, dan lain-lain. Lalu kartu tersebut ditempelkan di tempat yang sudah dikhususkan untuk tap in kartu. Setelahnya, cari peron yang sesuai dengan kereta LRT yang akan dinaiki. Selanjutnya, jika sudah sampai tujuan, tap out kartu dan selesai. Simple banget kan guys? Kali ini aku akan jelasin tentang jadwal harian LRT. Rute Dukuh Atas menuju Harjamukti, keberangkatan awal pukul 6:20 WIB, keberangkatan akhir pukul 22:55 WIB, dan headway 10-15 menit. Rute Dukuh Atas menuju Jatimulya, keberangkatan awal pukul 6:15 WIB, keberangkatan akhir pukul 22:50 WIB, dan headway 10-15 menit. Rute Harjamukti menuju Dukuh Atas, keberangkatan awal pukul 5:29 WIB, keberangkatan akhir pukul 22:04 WIB, dan headway 10-15 menit. Rute Jatimulya menuju Dukuh Atas, keberangkatan awal pukul 5:22 WIB, keberangkatan akhir pukul 21:56 WIB, dan headway 10-15 menit. Oh iya, maksud dari headway dalam LRT adalah istilah yang merujuk pada interval waktu antara kedatangan dua kereta berturut-turut di sebuah stasiun. Artinya, jika kita menunggu kereta LRT, maka headway menunjukkan berapa lama harus menunggu sebelum kereta berikutnya tiba. Misalnya, jika headway adalah 6 menit, maka kita harus menunggu 6 menit sebelum kereta berikutnya tiba. Nah, manfaat LRT bagi masyarakat apa aja sih? Yang pertama, reducing traffic congestion atau mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, environmental benefits atau menurunkan polusi udara. Sebagai moda transportasi ramah lingkungan, LRT membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara lainnya, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Yang ketiga, improve accessibility of public transportation atau meningkatkan aksesibilitas transportasi publik. LRT memfasilitasi aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat, terutama di kota-kota besar yang sering mengalami kepadatan lalu lintas. Yang keempat, comfort and modern design atau desain yang modern dan nyaman. Setiap gerbong LRT dirancang dengan desain yang modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan. Kelima, supporting local economy atau mendorong peluang usaha UMKM. Kehadiran LRT dapat menumbuhkan peluang usaha bagi UMKM karena stasiun-stasiun LRT seringkali menjadi lokasi yang strategis untuk berbagai aktivitas bisnis. Yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan citra negara. Keberhasilan implementasi LRT dapat meningkatkan citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang mengoperasikan LRT berbasis teknologi otomatis tingkat tinggi, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Teman-teman, segitu dulu ya mengeksplorasi LRT-nya. Sekarang makin kagum gak sama infrastruktur negara kita? Sebagai warga negara Indonesia, kami bangga dengan kemajuan yang ditunjukkan oleh bangsa ini. Semoga kedepannya bangsa Indonesia akan terus berkembang dan tetap berkarya. Sekian dari kelompok 5, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya guys, bye-bye.